Ya, setelah kita itu berniat untuk berubah, maka memang kita harus kemudian langkah untuk menuju perubahan itu seperti apa. Pertama, bahwa kita ini tidak bisa berubah secara drastis. Apalagi yang menyangkut kebiasaan lama diganti dengan kebiasaan yang baru. Kita harus berubah itu secara bertahap, secara gradual, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tatiqun. Wahai manusia, ya, laksanakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan ngoyo kalau kata. Jangan ngoyo, jangan memaksakan diri. Berubah sih berubah, tetapi sesuai dengan kemampuan. Kenapa harus sesuai dengan kemampuan? Kalau berubah langsung 180 derajat, itu seringkali kita tidak siap. Karena itu berubahlah sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Kenapa kita harus melaksanakan sesuai dengan kemampuan? Karena memang agama itu tidak memaksakan kita untuk melaksanakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Betul, Prof. Seperti dalam teori psikologi itu, orang berubah itu kan bisa pakai namanya teori threshold, ya. Teori threshold itu teori yang berkaitan dengan perubahan perilaku. Ilustrasinya begini, ada seseorang ya, yang ingin melatih kuda liar menjadi kuda tunggangan. Kuda liar itu kan tidak biasa ada yang nunggang di atasnya kan, nggak ada jokinya di situ itu. Tidak terarah berarti ya, nggak terarah. Lalu bagaimana supaya kuda ini bisa menjadi kuda tunggangan yang hebat, bahkan mungkin bisa menjadi kuda yang juara. Nah, pertama diberikan beban sedikit di punggung kuda, itu beri beban sedikit. Begitu sudah oke, bebannya ditambah. Begitu sudah oke lagi, bebannya ditambah lagi, sampai kemudian bebannya itu seberat joki yang naik kuda itu. Tapi tetap mampu gitu. Tapi ya, tetap mampu. Nah, disitulah yang disebut dengan sesuai dengan kemampuan dan bertahap, gradual. Nah, yang ketiga, mohon maaf, itu memang kalau kita mau berubah, itu pikiran kita juga harus berubah. Kalau pikiran kita tidak ikut berubah, maka kita nggak akan bisa berubah. Sehingga di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu bangsa kecuali individu-individu dalam bangsa masyarakat itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Ya. Karena itu maka untuk bisa punya habit, punya kebiasaan yang baru, itu ada namanya conditioning. Conditioning itu artinya penciptaan keadaan yang memang kadang-kadang memaksa kita untuk berubah. Nah, conditioning itu disebut dengan pembiasaan. Awalnya sangat berat, tetapi kalau terus-menerus itu dilakukan, terus-menerus konsisten itu dilakukan, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sudah terbentuk, maka itu akan menjadi kepribadian. Jadi tahapannya begitu. Tapi prinsipnya perubahan itu memang bersifat gradual tadi, bersifat bertahap. Enggak apa-apa, yang penting perubahan itu senantiasa terlihat. Dan dalam kita beramal, Kak Ilga, di dalam hadis juga disebutkan bahwa perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah perbuatan yang dilaksanakan secara konsisten walaupun itu sedikit. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Ya, perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah perbuatan yang dilaksanakan secara konsisten walaupun itu sangat kecil dan sangat sedikit. Nah, karena itu Ramadan ini kita jadikan kebiasaan untuk misalnya baca Quran. Dari sedikit dulu ya, Prof. Walaupun sedikit, satu ayat dulu gitu. Tapi ayatnya jangan kemudian Yasin terus selesai, jangan begitu. Itu satu ayat. Tapi ya yang agak panjang dikit lah misalnya begitu kan. Iya, 10 ayat boleh. Ya, 10 ayat. Tapi nggak usah memaksakan diri harus khatam 30 juz itu. Bertahap saja gitu, bertahap saja. Karena apa? Kalau kita itu melaksanakan sesuatu secara bertahap, maka kita akan menjadi mahir.
Cuma problemnya kadang-kadang banyak orang yang tidak mau berubah. Atau alasannya ada godaan lah atau Banyak sekali godaan sehingga untuk orang itu berubah, dia harus berani menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu niat dia untuk berubah itu. Godaannya kan banyak, namanya orde kan. Orde itu artinya kan gangguan. Itu memang bisa saja terjadi. Tetapi tidak boleh terminate, tidak boleh kemudian kita berhenti. Ibarat orang itu berjalan, ya godaan itu cuma kita tengok, oh ada itu toh, tapi tetap kita jalan lagi. Karena itu maka dalam kita melakukan perubahan itu, selain tadi mindset kita harus berubah, kemudian kita merubah perilaku dan terbentuk sebagai sebuah kepribadian.